Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my name is Nur Hidayah. You can call me Hida. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih non-clause itu, bagaimana cara penggunanya, dan beserta contohnya. But before that, to make me more enthusiastic, you must watch this video. Freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Tadi, saya akan membahas tentang non-clause. Pertama kita harus ketahui pengertian non-clause. Apa sih non-clause itu? Non-clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Kemudian mengapa non-clause penting? Non-clause sering digunakan dalam kalimat kompleks untuk menyampaikan informasi lebih lengkap. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah memahami fungsi, penggunaan, dan struktur non-clause dalam bahasa Inggris. Kemudian ada definisi non-clause. Non-clause adalah klausa yang mengandung subjek dan predikat tetapi bertindak seperti kata benda dalam sebuah kalimat. Dapat menggantikan kata benda sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Contoh, I know that she is coming. Artinya, saya tahu bahwa dia akan datang. That she is coming adalah noun clause. Kemudian, what he said surprised me. Apa yang dia katakan mengejutkan saya. What he said adalah noun clause. Kemudian, bagaimana sih contoh penggunaan kalimat dengan non-clause? Yang pertama, the person whom I like has a pair of blue eyes. Orang yang saya sukai memiliki sepasang mata biru. Kemudian yang kedua, a country which located near Indonesia, Australia. Artinya, sebuah negara yang terletak di dekat Indonesia adalah Australia. Kemudian yang ketiga, the student listening to what the teacher said. Para siswa mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Oke, sekarang fungsi non-clause dalam kalimat. Yang pertama, fungsi non-clause sebagai subjek. Non-clause bisa menjadi subjek dari kalimat. Contoh, what you said is true. Apa yang kamu katakan itu benar. What you said adalah subjek. Kemudian yang kedua, sebagai objek verb. Noun clause dapat menjadi objek dari sebuah kata kerja. Contoh, she believes that he will succeed. Dia percaya bahwa dia akan berhasil. That he will succeed adalah objek dari kata kerja believes. Kemudian yang ketiga, sebagai objek beleposisi. Non-clause bisa mengikuti preposisi sebagai objek. Contoh, I'm curious about what he said. Saya penasaran dengan apa yang dikatakan. What he said adalah objek dari preposisi about. Kemudian yang terakhir, sebagai pelengkap atau complement. Non-clause bisa melengkapi informasi dalam sebuah kalimat. Contohnya, the problem is that we don't have enough time. Masalahnya adalah bahwa kita tidak punya cukup waktu. The we don't have enough time adalah pelengkap. Oke, kemudian ada kata penghubung non-clause. Non-clause biasanya diawali dengan kata penghubung tertentu, seperti yang pertama, that. Contohnya, I think that she is right. Saya pikir bahwa dia benar. Kemudian yang kedua, if or whether. I don't know if he will come. Artinya, saya tidak tahu apakah dia akan datang. Kemudian yang ketiga terdapat WH words. Yang terdapat di WH words ada what, when, where, why, who, whom, was, which, and how. Contoh, do you know where she went? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kemudian yang kedua, I wonder why he left. Saya bertanya-tanya mengapa dia pergi. Oke, kita ada di penghujung, yaitu kesimpulan. Non-clause digunakan untuk mengertikan kata benda dalam kalimat.
berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Dimulai dengan that, if, whether, atau words. Memahami non-clause akan membantu membentuk kalimat kompleks dengan benar. Itu saja dari saya. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.